Nah, yang paling mahal nih satu nih, padamu istri. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Pemirsa, ini diskusinya menarik ya, dari legalpreneurship sampai kemudian soal UMKM. Saya memang harus menggiringnya ke yang ada KPPU-nya. Nah, karena saya tahu beliau ini sangat concern di movement atau gerakan ke UKM atau UMKM, dan UMKM ini memang salah satu concern dari KPPU. Bahkan kalau kita tadi saya sempat tanya, ini bahkan concern dari semua pihak. Berapa kementerian itu yang pasti punya program untuk UMKM. Dan bahkan semua BUMN sudah punya kan sentra UKM-nya atau apa itu. Semua BUMN ada surat edaran dari Kementerian BUMN. Menarik ya. Itu ada untuk membangun kemitraan, pembinaan, itu ada. Sampai sekarang masih bergelut di gerakan itu, Legal for UKM. Justru karena inquiry pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak dulu, makanya saya bikin web itu, sampai sekarang bertransformasi jadi smartlegal.id itu. Jadi akhirnya itu jadi platform hukum untuk mencari informasi dan juga penyedia jasa hukum. Jadi kayak mempertemukan lah, kan dreamnya itu bahwa Smart Legal itu menjadi platform kebanggaan Indonesia untuk memberikan informasi dan jasa hukum untuk pelaku usaha Indonesia. Jadi mau itu UKM, mau itu corporate besar atau apa, nyari ya ketemunya Smart Legal. Pro bono atau Kami atau itu, berbayar? Iya dong. Jadi tetap lah bisnis itu harus bisnis ini masih proporsional. Tapi tetap kami justru gini. Karena Tarifnya, kalau kita tarif ya, saya pernah diskusi sama salah satu lawyer tarif nih, ngomong soal tarif jasa hukum itu ada berapa tingkatan. Satu itu adalah padamu ilahi. Ini pro bono. Ini lebih ke membantu sesama. Ini padamu ilahi. Ada lagi itu padamu negeri. Nah, ini biasanya diberikan jasa kepada misalnya yang ada kaitannya dengan kepentingan negara atau pemerintah, itu padamu negeri. Nah, yang paling mahal nih satu nih, padamu istri. Nah, ini yang paling mahal. Nah, ini masih yang mana? Atau ada klaster yang lain nih? ada padamu mercy ya. Tapi ada lah, pastinya ada untuk yang pro bononya ada, tapi kan ada juga profesional lah ya. Ada yang pro bono, tapi juga ada yang Ya kita mesti proporsional gitu loh, kan advokat juga officium nobile. Smart Legal itu setiap minggu selalu ada legal clinic gratis. Dan juga sebenarnya kenapa kami mengangkat akses hukum jadi mudah itu karena banyak masyarakat merasa nggak paham, nggak tahu nyari informasi dan lain-lain. Akses hukum jadi mudah ya tagline-nya. Gitu. Ya trafficnya makin tinggi, pertumbuhan leads atau orang yang menelpon itu juga atau WhatsApp itu juga makin tinggi. Itu menunjukkan kesadaran hukumnya pelaku usaha mikro kecil itu juga makin meningkat. Apalagi baru-baru ini kan banyak kasus-kasus lah masalah merek itu yang selebriti. Ya terus ada YouTuber yang masalah hak cipta. Itu juga membuat mereka tuh makin aware sekarang, makin saya harus mikirin ini, saya harus perhatikan masalah ini. Yang tadi saya menarik, sempat saya mau tanyakan itu soal online. Mereka sudah sadar nggak sih pelaku-pelaku usaha UMKM ini? Jangan salah, udah pada jago. Mereka tuh sekarang udah mulai berpikir, udah go online tuh sejak 2 tahun terakhir ini aja udah edan, jago banget lah. Mereka tuh udah mikir streamnya itu ada yang di marketplace, ada yang di sosmed, ada yang di WhatsApp, apa itu menarik. Udah. Marketplace, kalau misalnya dipresentasikan, itu lebih banyak yang main di marketplace atau sosial media, atau ada ini nggak dari bacaannya? Jadi itu melihat dari industrinya juga. Gini, misalnya kalau yang fashion, marketnya milenial, mereka belum tentu fokus di marketplace, banyak yang main di Instagram, gitu. Atau ada juga, jadi gini, nggak selalu mereka itu marketplace itu jadi kekuatan utama mereka. Itu jadi pendukung lah, karena kan banyak paling pilihan gini, artinya. Iya, karena gini, kalau ditaruh di marketplace itu produknya akan mudah ditemukan karena udah terindeks dan mereka kuat kan. Kita nyari apa aja sekarang kalau produk itu marketplace lah yang paling atas di Google.
ya kalau di Google ya. Jadi paling nggak mereka tahu di mana sih market mereka itu nyari jasa, produk atau jasa mereka. Ya disitulah mereka harus berada. Oke, jadi dilihat dari industrinya. Industrinya juga. Kalau industrinya milenial, dan milenial ini banyak kan main di medsos, mereka kan taruhnya di medsos. Apa namanya, pertanyaannya itu kan ini salah satu juga yang dikerjakan oleh KPPU, melihat ada potensi pelanggaran ya, pelanggaran apalagi di era digitalisasi ini semuanya serba e-commerce lah ya. Ada bahkan otoritas persaingan usaha di dunia itu sudah mulai concern di persaingan usaha di e-commerce karena kan semuanya menjadi borderless, tidak terbatas, sementara teori-teori persaingan usaha zaman bahala itu sudah hampir bisa dikatakan beberapa nggak relevan. Misalnya soal geographic market dan segala macam, karena kan semua sudah worldwide tanpa batas. Nah, ada tidak misalnya keluhan dari pelaku usaha UMKM yang main atau memasarkan produknya di marketplace tapi ada misalnya dihambat atau misalnya ada abuse misalnya? Keluhan. Kalau sekarang itu teman-teman itu melihatnya sekarang itu justru semua jadi mudah, jadi murah, ya, jadi gampang. Tapi kata siapa nih? Pelaku sendiri, usaha. pelaku. Tapi justru itu yang menjadi kekhawatiran, ketakutan mereka. Kenapa? Karena di marketplace itu mereka nggak bisa dapat database. Artinya? Maksudnya? Mereka nggak bisa dapat. Jadi kalau ada orang lihat apa itu nggak ada, datanya nggak masuk. Kecuali jadi yang closing. Dia nggak tahu siapa pembelinya gitu ya? Kalau pembelinya akhirnya bisa tahu, tapi leads-nya dia nggak bisa dapat datanya. Kan, dan itu penting. Itu penting. Database itu aset sekarang. Database itu aset. Bagaimana kemudian mereka bisa profiling, bisa kemudian menganalisis marketnya siapa, itu kan dari leads yang masuk. Dan ini yang dilakukan oleh marketplace, ngumpulin database. Kalau dia udah nguasai database, dia mau ngapain aja bisa. Dia punya produk, dia tahu sekarang produk paling laku itu apa. Dan kecenderungan konsumen itu seperti apa. Bahkan mungkin bisa ngedrive. Lo bisa, gini misalnya, oh ini kelasnya ibu-ibu umur sekian belinya ini, habis ini dia beli ini, kan rekornya itu yang punya dia. Bisa menghitung atau memperkirakan tren. Iya, akhirnya orang ini bakal suka apa? Oh dia kecenderungannya beli ini dalam berapa lama. Data itu yang punya marketplace, dan UMKM ini ya jadi pendukung saja kan. Gitu loh. Ada juga mereka khawatirnya gini, setelah kita bikin ya, terus datanya ternyata ini, mereka bikin brand mereka sendiri. Setelah itu kita udah nggak bisa. Ada keinginan nggak mereka misalnya, kan ini banyak komunitas nih, komunitas-komunitas ini kemudian bersatu nih, ngobrol ini kan bisa dianggap sebagai salah satu persoalan soal leads, database dan segala macam. Ada rencana untuk bikin marketplace sendiri misalnya? Bikin sendiri gitu? Iya. Dulu pun TDA tidak berhasil, TDA Mart-nya itu berjalan. Oh pernah bikin? Pernah, beberapa komunitas juga pernah buat. Memang isunya kalau kayak gini tuh masalah bagaimana menyatukan banyak kepala jadi satu itu isu banget, susah itu, walaupun punya perjuangan kepentingan yang sama. Dan kekuatan marketplace besar ini kan karena mereka mesti bakar duit, siapa yang kuat kalau mau bertanding dengan kayak gitu. Ngasih free ongkir aja itu udah challenge-nya luar biasa itu, gitu loh. Nah, saya justru teman-teman itu kan akhirnya gini, ya sudah daripada kita fight sama mereka, ya kita menikmati aja, riding the wave aja dulu gitu. Tapi sebenarnya dari KPPU ada nggak sih concern untuk melihat bahwa ini arahnya jadi, kalau dibilang predatory pricing sih enggak ya, tapi apa ya? Startup bakar duit itu kan sebenarnya satu fenomena yang sebenarnya marketnya itu antar investor gitu. Mereka jualannya ini ke investor ini investor ini, investor ke sana. Ya, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini bahkan menjadi concern otoritas persaingan usaha, bukan hanya KPPU, tapi bahkan semua dunia concern di soal e-commerce. Nah, persoalan apakah kemudian bakar duit ini bisa dianggap sebagai predatory pricing dan dianggap melanggar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 atau prinsip persaingan usaha yang tidak sehat itu juga tidak serta-merta. Bisa jadi kita harus paham bahwa ini adalah suatu perilaku predatory ataukah hanya gimmick semata. Ya, gimmick semata ini misalnya ini ternyata hanya sebatas ajang buat mereka untuk memasarkan ya, promosi, ada free ongkir dan segala macam. Itu jangan-jangan ini hanya sebatas gimmick marketing semata. Ya, kalau misalnya ini adalah gimmick marketing semata, ya kita tidak bisa menganggap bahwa ini menjadi predatory pricing. Banyak hal yang memang harus dibuktikan ketika kita mengatakan atau menduga seseorang itu, pelaku usaha itu melakukan predatory pricing. Misalnya, kita harus bisa mendapat tahu bahwa mereka ini menjual di bawah harga produksi. Itu kan susah. Untuk dapat harga produksi itu satu. Yang kemudian yang kedua, itu kita harus bisa mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini mendistorsi atau mengabuse. Misalnya ya, mengeksklusif atau mengeluarkan pesaingnya keluar dari pasar. Mati. Misalnya nih ada bisnis buku misalnya, ini buku Sangkuwarta saya. Ini ya. Ini misalnya normalnya bisa dibeli juga nih harganya 65 misalnya ya. Harga 65 kemudian ada di marketplace harganya jadi 35. Nah, dibanting seperti itu misalnya ya, dibanting 35 misalnya seperti itu. Pesaingnya ada yang mati nggak misalnya ya? Itu ada yang mati atau enggak? Atau kemudian setelah itu ada lagi nih teori yang saya baca bahwa kemudian ketika dia ketika banyak yang mati atau mati semua, berarti kan dia tunggal jadinya ya. Kemudian dia mengebius pasar, menaikkan harga, menjual barang dengan harga semau-maunya untuk mengembalikan kerugian ketika dia menjual rugi. Cuman ada kasus yang menarik ini. Saya sempat cerita saya sempat baca itu ada upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha yang di bawah ya, kecil, itu melawan praktek predatory pricing itu di Korea Selatan. Itu kasusnya menarik, yang saya baca itu seperti ini. Ada pelaku usaha besar nih, retail. Tidak jauh dari tempat retail itu ada pelaku usaha kecil yang katakanlah jualannya sama, salah satunya sama. Misalnya katakanlah jualan pisang misalnya ya, pisang goreng misalnya. Pisang goreng, kita asumsikan pisang gorengnya ini harganya per biji itu katakanlah 3.000. Normal ya 3.000. Nah, si retail modern yang pelaku usaha besar ini cara untuk mematikan yang kecil pesaingnya yang di dekat dia itu menjual dengan harga yang sangat murah pisang gorengnya itu. Ini contohnya, pisang goreng ini contoh. Misalnya di harga 1.000, ya kan, dengan harapan bahwa yang kecil ini nggak bisa compete. Dia rugi hitungannya rugi sebentar nanti kalau dia nggak dapat pembeli kan pasti dia akan rugi, nggak akan bisa compete dari sisi modal. Rencananya gitu. Tapi apa yang terjadi? Pelaku usaha kecil tuh cerdik. Apa yang dia lakukan? Dia beli produknya, pisang gorengnya pesaingnya ini, dia jual di lapaknya dia dengan harga yang sama. Akhirnya yang besar ini nyerah, kemudian balik lagi. Jadi ini part of strategi sebenarnya. Part of strategi dan bagaimana kemudian pelaku usaha ini membuat semacam adjustment untuk menghadapi strategi seperti ini. Ini menarik. Tapi kalau konteksnya seperti itu, ngelihat startup bakar duit sekarang jadi positioningnya beda. Kenapa? Karena posisi mereka ini kan sebagai platform, bukan sebagai pelaku usaha yang menjual produk itu. Karena ini kan fee base. Betul. Gitu. Dan karena fee base, dia naikin volume, transaksi dan lain-lain. Cuma kan yang jadi perhatian adalah dia kan tidak pernah profit. Dia tidak pernah profit. Betul. Pertanyaannya adalah ketika ada pertanyaan apakah ini melanggar persaingan usaha yang sehat atau tidak, ya kan memang harus dilihat. Karena ini kan sesuatu yang sifatnya sangat kompleks. Contoh misalnya kalau kita ngomong soal persaingan usaha, pasti kita akan melihat horizontal dan vertikal. Horizontal misalnya, vertikal misalnya, apakah kebijakan ini merugikan konsumen misalnya. Ada bakar duit, marketplace, konsumen untung. Ya, untung. Horizontal misalnya. Ada nggak misalnya pesaingnya itu merasa dirugikan? Pesaingnya sama marketplace kan? Nah ya. Kalau misalnya enggak, bakar duit juga. Lah ya, kalau misalnya memang ada yang merasa dirugikan. Nah, kita akan melihat nih kerugiannya seperti apa dari sisi persaingan usaha. Kecuali tadi ya, misalnya ada marketplace lokal yang berusaha jalan, nggak bisa memberikan servis yang sama, karena ini langsung mikir profit kan.
kalau bersaing dengan kayak gitu kena gimmick-gimmicknya bisa mati, dia kalah. Nah, belum tentu juga kan. Kita harus melihat kalau ngomong soal KPP persaingan usaha sehat itu bukan free competition ya. Fair competition ini bukan free competition. Artinya yang kecil itu tidak melawan yang besar. Contoh misalnya petinju kelas bulu misalnya kayak Elias Pikal itu tentu tidak sepadan dibandingkan dengan Mike Tyson yang di kelas berat. Nah, kelas berat ya kelas berat, kelas menengah ya kelas menengah, kelas kecil ya kelas kecil. Ini kita ngomong soal competition in the playing field yang sama, level of playing field yang sama. Jadi apa namanya pasarnya sama nih, yang besar sama yang besar, ya betul. Nah kalau kita ngomong soal free competition ya tadi nggak ada urusan, besar sama kecil ya udah. Tapi KPPU ingin fair, maksudnya KPPU ingin melindungi dan menjaga supaya persaingan usaha sehat di level of playing field yang sama. Oke, ini menarik. Kenapa saya justru banyak yang ngomong ya? Mas Bimo, ini sudah cukup lama, mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusinya karena ini menarik. Kalau misalnya ada komen-komen, silakan komen di bawah. Mungkin Pak Bimo atau Mas Bimo teman saya, satu angkatan yang terbaik kedua di angkatan bisa memberikan semacam closing statement lah. Salah apa ya tapi? Apalah, kita ngomong dari legal entrepreneurship, UMKM. Cuma saya sangat tertarik dengan UMKM. Mas Bimo ini bisa dianggap pahlawannya UKM. Ampun. Ya, teman-teman pelaku usaha khususnya mikro, kecil, menengah. Saat ini ya kita sudah ada loh lembaga pengawas persaingan usaha yang harusnya menjadi mitra dari teman-teman pelaku usaha. Ya, kalau mau curhat, diskusi ataupun ya tadi beraudiensi ya, supaya bisa dapat pemahaman yang lebih baik mengenai persaingan usaha ya. Bagaimana kalau misalnya ada indikasi kerjasama yang merugikan, apa kemudian pola kemitraan yang abuse, ini bisa jadi bahan diskusi, bukan untuk dilaporkan dan kemudian mengalahkan, tapi mencari solusi agar persaingan atau bisnis bisa berjalan lebih baik. Ya mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Oke, bro, thank you. Mantap. Pemirsa, sekian dari kami Pod Country namanya ya, podcast Kanwil 3. Ini podcastnya KPPU Kanwil 3 Bandung, dan saya Aru Armando selaku Kepala Kantor Wilayah 3 mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian pemirsa sekalian, dan ikuti edisi selanjutnya dari Pod Country berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.